wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, dalam kesempatan ini saya akan mencoba memberikan beberapa peranan alternatif yang mudah-mudahan juga bisa berguna atau bermanfaat sebagai penunjang atau salah satu referensi saudara untuk menambah khasanah pengetahuan berkenaan dengan materi-materi yang akan menjadi bagian dalam perkuliahan kita dalam kesempatan kali ini. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membantu menjelaskan terkait dengan uji homogenitas, khususnya dengan penggunaan formulasi uji regam Bartlett. Nah, sebelum kita melakukan pembahasan lebih lanjut khususnya berkenaan dengan komputasi atau perhitungan uji Bartlett itu sendiri, saya akan menjelaskan sedikit berkenaan dengan prinsip atau manfaat konseptual yang digunakan dalam konteks terminologi uji homogenitas itu sendiri. Sesuai dengan namanya, uji homogenitas itu merupakan salah satu bagian dalam uji prasyarat analisis yang berfungsi untuk melakukan penelaahan dalam suatu penarikan kesimpulan dari beberapa kelompok yang ada yang dilakukan guna mencari tahu apakah variansi atau ragam dari kelompok tersebut berdistribusi homogen atau tidak. Nah, uji homogenitas ini memiliki dua fungsi selain memang melakukan sebagai salah satu pemenuhan uji prasyarat analisis, khususnya dalam konteks penelitian-penelitian yang sifatnya pada ranah statistik inferensial. Selain itu juga biasanya sering digunakan oleh para peneliti yang digunakan dalam konteks penentuan sampling, yang khususnya ketika peneliti memiliki keterbatasan tenaga, waktu, usaha dan lain sebagainya dalam rangka melakukan batasan maksimal sampel yang akan digunakan dari populasi yang besar. Nah, sebagai salah satu contoh, katakanlah seseorang ingin mengetahui kualitas rasa yang ada dalam satu ceret atau kualitas rasa air yang berada dalam satu ceret. Nah, untuk mengetahui kualitas atau rasa air tersebut, tentunya seseorang tersebut tidak perlu menuangkan atau meminum keseluruhan air yang ada di dalam ceret. Artinya di sini merupakan salah satu aspek penting kenapa penelitian hanya cukup diambil pada sampel saja. Karena untuk melakukan efisiensi waktu dan efektivitas tujuan. Nah, katakanlah 1-2 sendok yang diambil oleh orang tersebut untuk mencicipi kualitas rasa yang ada, itu dapat disimpulkan terhadap kualitas air yang berada dalam satu ceret secara keseluruhan. Kenapa bisa demikian? Karena pada dasarnya air yang berada dalam satu ceret itu statusnya homogen. Nah, sama halnya dalam konteks penelitian-penelitian yang sering digunakan. Misal salah satu contoh dalam dunia pendidikan, seseorang hanya memiliki space and time, ruang dan waktu dan lain sebagainya untuk melakukan penelitian hanya pada satu kelas. Sedangkan populasi yang ada katakanlah memiliki 6 kelas. Nah, sebelum menentukan sampel tersebut, peneliti harus melakukan uji homogenitas terlebih dahulu untuk memilih kelompok mana yang akan diambil sebagai kelompok percobaan atau kelompok yang akan diberikan perlakuan atau treatment. Nah, katakanlah dari 6 kelompok tersebut ternyata setelah dilakukan uji homogenitas, ke-6 kelompok tersebut berdistribusi homogen. Nah, tentunya si peneliti dengan bebas secara acak bisa menentukan kelompok mana yang bisa diambil sebagai salah satu sampel diberikan perlakuan. Ketika si peneliti telah melakukan penelitian dan melakukan proses analisis dan hingga pada penarikan kesimpulan, kesimpulan itu tidak hanya berlaku pada kelompok itu sendiri saja, akan tetapi kesimpulan itu bisa berlaku untuk kelompok 6 kelompok populasi yang ada. Nah, inilah yang disebut dengan generalisasi. Penelitian pada sampel, namun kesimpulannya untuk populasi. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, generalisasi hanya bisa dilakukan apabila suatu kelompok itu berdistribusi homogen. Untuk lebih jelasnya, silakan saudara tambah
pengetahuan, khasanah wawasan pemahaman Anda dengan membaca beberapa referensi-referensi yang relevan. Nah, untuk selanjutnya, mari kita coba sama-sama melakukan atau belajar melalui video tutorial singkat ini bagaimana proses perhitungan uji RPM Bartlett itu sendiri. Nah, uji Bartlett ini sendiri, saudara, merupakan salah satu dari sebagian banyak beberapa ragam uji-uji yang bisa digunakan dalam menentukan uji homogenitas. Nah, di sini dapat diperhatikan bahwasanya rumus formulasi pertama yang adalah SP mangkat 2, yaitu adalah rumus variansi gabungan. Ya, dimulai dari jumlah dari pengurangan dari N kurang 1 dikali variansi mulai dari kelompok pertama I sama dengan 1, kelompok pertama, sampai ke kelompok K atau kelompok terakhir, dibagi dengan banyaknya seluruh sampel yang ada dari kelompok pertama sampai kelompok K dikurangi K. K ini adalah banyaknya kelompok. Kemudian yang selanjutnya BK ini adalah Bartlett table yang akan kita peroleh dengan melalui tabel bantu Bartlett itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini adalah yang disebut dengan formulasi hitung atau Bartlett hitung dengan menggunakan formulasi khusus, di mana variansi kelompok pertama dipangkatkan N kurang 1 dikali variansi kelompok kedua dipangkatkan N kurang 1 dan seterusnya sampai kelompok K dipangkatkan NK. Ini N1, N2 ini adalah banyaknya kelompok pada masing-masing setiap kelompok tersebut dikurangi 1. Kemudian setelah dikalikan, semuanya dipangkatkan 1 per N kapital dikurangi K, banyaknya seluruh sampel dikurangi banyaknya kelompok. Setelah dilakukan perhitungan, dibagi dengan variansi gabungan yang telah kita peroleh dari langkah pertama. Nah, untuk selanjutnya, ini salah satu contoh, katakanlah seorang peneliti ingin mengetahui apakah ketiga kelompok atau ketiga model ini berdistribusi homogen atau tidak gitu. Nah, untuk menguji apakah produksi model A, B, dan C mempunyai variansi sama, si peneliti mengambil random, kelompok A ada 5 sampel, kelompok B ada 6 sampel, kelompok C ada 5 sampel. Nah, setelah dilakukan perhitungan, diperoleh rata-rata kelompok A 5,4, rata-rata kelompok B 3,5, dan rata-rata kelompok C 7,2 dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Nah, bagaimana penelitian tersebut? Dilakukan perhitungan selanjutnya, katakanlah di sini dari soal juga sudah diketahui S1 atau SA ini adalah variansi dari kelompok A sebesar 1,8, variansi kelompok B 2,3, variansi kelompok C ini 2,7. Nah, rata maupun variansi ini bisa saudara cari menggunakan formulasi pada materi tendensi sentral atau pemusatan data yang tersedia pada materi-materi sebelumnya. Untuk menyelesaikannya, langkah pertama supaya lebih tersistematis, kita awali dengan perumusan hipotesis, di mana hipotesis yang pertama H0 itu menyatakan bahwa kelompok itu berdistribusi homogen, kelompok H1 itu tidak semua variansi sama, atau simpelnya ya kelompok tidak berdistribusi homogen. Juga boleh dituliskan demikian. Dengan menggunakan taraf alfa 0,05, nah ini statistik uji yang digunakan uji Bartlett. Nah, untuk selanjutnya, kita lakukan perhitungan. Yang pertama adalah variansi gabungan. Ya, karena ada 3 kelompok, ya seperti ini, N kurang 1 dikali variansi masing-masing kelompok dibagi dengan N kapital dikurang K. Nah, kelompok pertama N-nya ada 5 dikurangi 1 dikali variansi kelompok pertama 1,8. Kita cek di sini. Ada 5 kelompok, ada 5 datanya, kemudian variansinya 1,8 dan seterusnya. Ini kelompok A, sedangkan ini kelompok B, 6 kurang 1 dikali 2,3, sedangkan ini adalah kelompok C, 5 kurang 1 dikali 2,7. Setelah itu dibagi dengan N kapital, 5 tambah 6 tambah 5 sama dengan 16 dikurangi 3. Ada 3 model A, B, dan C. Nah, diperoleh secara perhitungan komputasi, secara matematisnya variansi gabungan sebesar 2,27. Kemudian selanjutnya kita tentukan Bartlett hitung terlebih dahulu. Bartlett hitung. Nah, Bartlett hitung bersama dengan rumusnya
variansi kelompok pertama dipangkatkan N dikurang 1 dan seterusnya sampai ke variansi kelompok selanjutnya. Nah, dalam kesempatan ini karena ada 3 kelompok ya berarti hanya 3 perkalian. Variansi pertama 1,8 dipangkatkan N kurang 1, 5 dikurang 1 berarti pangkat 4, dikali dengan variansi kelompok kedua 2,3 dipangkatkan 6 dikurang 1 berarti pangkat 5, dikali dengan 2,7 dipangkatkan 5 dikurang 1 berarti pangkat 4. Setelah itu 1,8 pangkat 4 dikali 2,3 pangkat 5 dikali 2,7 pangkat 4. Setelah hasil diperoleh, barulah Anda pangkatkan 1/13. Bisa menggunakan jasa bantuan kalkulator, Excel, atau jasa bantuan perhitungan lainnya. Setelah diperoleh, katakanlah dapat diperoleh 2,240778 dibagi dengan variansi gabungan yang telah kita peroleh pada perhitungan pertama. 2,27 diperoleh, Bartlett hitungnya 0,98. Setelah menentukan Bartlett hitung, selanjutnya hampir finishing. Nah, kita tentukan Bartlett table. Dan Bartlett table BK ini banyaknya kelompok, ada 3, alfanya 0,05, N1, N2, NC istilahnya, sampai ke NK tadi kan. Berarti kelompok pertama 5, kelompok kedua 6, kelompok ketiga 5. Sama dengan rumusnya seperti ini. N1, N banyaknya data masing-masing kelompok dikalikan dengan nilai pada Bartlett table di masing-masing yang tersedia dalam Bartlett table itu sendiri. Nah, ini kita itu 5 dikali 6 dikali 5 dikali dan seterusnya. Nah, ini kita bisa cek dari tabel Bartlett. Nah, ini cara membacanya. Yang pertama adalah kita cek number of populations key. Nah, ini adalah berapa banyak kelompok yang dilakukan perhitungan atau analisis uji homogenitas itu sendiri. Nah, di sini kita ternyata ada 3 kelompok, berarti kita hanya fokus pada kolom 3 ini saja. Nah, untuk selanjutnya baru kita lihat pada N. Kelompok A, N-nya sebanyak 5 sampel. Berarti 5 dikali 0,5762. Nah, perlu diperhatikan seluruh data yang ada dalam number of populations key ini selalu diawali di depannya ada titik. Berarti sebelum titik itu pasti ada 0. Berarti ini bilangan desimal 0, dan seterusnya. Berarti di depan ini semuanya adalah 0. Nah, kita ulangi. Yang kelompok pertama ada 5, berarti 5 dikali 0,5762. Kelompok kedua ada 6, 6 dikali 0,6483. Kelompok ketiga ada 5, 5 dikali 0,5762. Kita kembali ke perhitungan. Nah, di sini silakan diperhatikan. Mohon maaf, saya cuma salah ketik saja. Harusnya ini 0,6483. Tapi setelah dihitung hasilnya benar. Saya cuma salah keliru perhatikan di sini saja. Nah, diperoleh 9,6518 dibagi dengan N kapital 16 diperoleh Bartlett tabelnya 0,6032. Ini Bartlett hitung atau Bartlett observasi, sedangkan ini adalah Bartlett tabel. Nah, untuk menentukan keputusan ini, ya kita lihat daerah kritisnya. Untuk daerah kritis tabel Bartlett ini adalah kurang dari Bartlett tabel. Nah, lihat Bartlett tabelnya 0,6032. Berarti daerah kritisnya adalah kurang dari 0,032. Daerah kritis itu adalah daerah penolakan hak nol. Saya ulangi. Ini menjadi perhatian. Silakan dicatat dan diingat ya, bahwa daerah kritis itu adalah daerah penolakan hak nol. Nah, kembali ke sini, berarti saudara silakan cek Bartlett hitungnya 0,98, berarti lebih besar dari 0,6032. Daerah kritisnya kurang dari, berarti 0 sampai 0,6032 itu daerah kritis. Lebih dari itu tidak berada di daerah kritis. Karena dia 0,98 lebih besar dari Bartlett tabel, berarti Bartlett observasi atau Bartlett itu 0,98 tidak berada atau bukan anggota atau tidak berada di daerah kritis. Nah, artinya ketika dia tidak berada di daerah kritis, berarti hak nol diterima. Ketika H0 diterima, tinggal kita sebutkan sesuai dengan formulasi pada hipotesis. Ya, ternyata H0 diterima berarti bahwa ketiga kelompok itu berdistribusi homogen. Atau bisa juga ya varian-variannya homogen. Demikian ini yang dapat sekelumit video tutorial
perhitungan statistik untuk uji ragam Bartlett. Semoga insya Allah di lain waktu kesempatan kita bisa berjumpa dalam share materi-materi video tutorial yang lainnya, dan mohon kiranya untuk tetap semangat memperjuangkan apa yang sepantas dan sepatutnya saudara perjuangkan untuk meraih masa depan, optimalkan potensi diri, tetap patuhi pemerintah, stay healthy dan stay happy. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.